Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya mau melanjutkan tadi pernyataan dari Prof. Karim soal political tone, di mana ini pastinya kesamaan-kesamaan dari sikap beberapa partai. Kemudian apa, kalau dari Prof. Karim sendiri melihat political tone yang cocok nih, apakah PDIP dengan Gerindra atau seperti apa kesamaan-kesamaan yang bisa dipasangkan kemudian pada Pilpres nanti? Saya bilang yang saya maksud political tone itu kan nada suara, kemudian tipe suara, pilihan kata yang digunakan oleh kubu Pak Prabowo dan kawan-kawan dengan kubu Pak Ganjar itu tidak jauh berbeda, gitu ya. Pak Prabowo paling lantang mengatakan kami akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Ganjar mirip-mirip dikit gitu. Hanya saya katakan tadi, meskipun political tone-nya senada, tetapi cara kedua kubu ini mengoperasionalkan dalam bentuk ide-ide program meskipun belum resmi karena timnya belum terbentuk, itu kan agak berbeda. Jadi menurut saya katakan tadi, kalau alasan mengerucutkan menjadi atau menduga akan terjadi dua koalisi ini karena semata-mata kerumitan memilih cawapres, itu hampir tidak mungkin. Karena dengan mengerumutkan dua poros itu bukan berarti kesulitan akan hilang atau akan menjadi mudah. Satu-satunya cara ketika kedua kubu ini menyadari, oh ternyata political tone kita sama. Tetapi saya lebih percaya, karena rumitnya menentukan siapa yang menjadi presidennya, apakah Prabowo atau Ganjar ketika dua ini diduetkan di tahap 1, saya menduga pilihan yang paling rasional adalah tetap tiga poros, pada poros kedua siapapun yang maju atau itu akan terjadi kerjasama. Jadi ini memang tipenya adalah tipe competitions. Kita tangkap poinnya, Prof. Sekaligus juga kompetisi gitu ya, kompetisi yang mengandung kooperasi menurut saya. Kita tangkap poinnya, Prof. Karena partai-partai ini kan beririsan sebagai partai pendukung pemerintah. Ya, kita tangkap poinnya, Prof. Karim. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab, Prof. Ini kan dari sekian banyak partai politik, kenapa PKB yang kemudian melontarkan ada isu pembentukan dua poros koalisi ini? Apakah ada makna di balik itu? Apa yang dikatakan oleh Gus Coy, mungkin ini sindiran, mungkin ini sarkas sedikit, mungkin kalau dinaikkan sedikit ya semacam say war gitu ya. Tetapi kan kubu say war ke siapa dan tujuannya apa? Tidak terpancing dengan ini gitu ya. Jadi menurut saya ya itu ya inilah anggaplah power game yang agak-agak nakal gitu ya, gerakan dansa politik yang agak-agak kenceng manuvernya. Tapi menurut saya tidak terlalu substantif karena itu tadi, kalau dasarnya karena kerumitan membeli cawapres maka kubu ini susah mengumumkan, ya dengan menggabungkan menjadi satu poros tidak hilang kerumitannya begitu. Jadi menurut saya ini tidak begitu menimbulkan pleasing in mind, tidak menimbulkan kenyamaan dalam pikiran ketika logika ini dipakai. Sebab asas-asas yang menjadi asumsinya tidak berubah ketika realitas ini diubah dari dua koalisi menjadi satu koalisi. Malah alih-alih tambah sederhana, penetapan capres-cawapres ketika dua kubu ini digabungkan akan tambah rumit karena dua-duanya sudah mendeklarasikan sebagai capres masing-masing. Baik. Ya, Bang Andre, langsung saja ditanggapi tadi, rumit nih karena dua-duanya sudah mengusung capresnya masing-masing. Kira-kira seperti apa, Bang? Apa memungkinkan nih duet antara Ganjar dan juga Prabowo Subianto? Dan hampir mustahil, ya. Kenapa rumit dan hampir mustahil? Karena Gerindra sudah jelas mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya. Lalu PDI Perjuangan juga sudah memutuskan mengusung Mas Ganjar jadi calon presiden. Pasti dua-duanya akan sulit untuk mengalah. Apalagi kami di Gerindra, kami tentu hanya mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Bagi kami Pak Prabowo ya kami antar dan kami dukung sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi ini sangat sulit ya dan sangat rumit, nyaris mustahil itu bisa terlaksana. Jadi menurut saya kita tidak usah terlalu memikirkan ya pernyataan Gus Jazil, anggap saja itu mohon maaf stand up komedi. Lebih baik kita fokus sekarang, kan Gus Coy aja koalisinya juga nggak anggap serius itu ya Gus. Nah, dianggap lucu-lucuan Gus Jazil, pernyataan Gus Jazil oleh Gus Coy. Jadi koalisinya saja tidak serius, menganggap pernyataan Gus Jazil, ngapain kita juga serius. Lebih baik saya rasa kalau kami Koalisi Indonesia Maju fokus saja bagaimana ini koalisi solid, tim pemenangan segera terbentuk, strategi pemenangan
selesai kita susun, dan juga program-program yang maknyus untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi bisa kita siapkan, serta kami segera memutuskan siapa cawapres Pak Prabowo yang merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju. Ya, jadi PDI Gerindra nih kolnya masih sama-sama tinggi posisi capres, jadi agak sulit ini ya kalau kata Bang Andri. Saya mau Gus Coy kalau gitu. Gus Coy, kalau tadi Gus Coy menyampaikan bahwa kita mungkin fokusnya ke tujuan dulu ya, tujuan dari dihembuskannya isu pembentukan dua poros koalisi ini. Kalau Gus Coy menyampaikan bahwa ini adalah untuk meledek, siapa yang diledek dan tujuannya apa sebetulnya Gus Coy? Tadi belum terjawab soalnya. Itu yang harus saya dalami. Ya, namanya di politik ini kan kawan semua, jadi biasa saling meledek. Ya yang diledek kira-kira ini kira-kira. Yang diledek ya yang belum punya cawapres, termasuk Mas Andri yang diledek. Okay. Kenapa kok berlama-lama untuk memutuskan wakil presiden, ya calon wakil presiden? Padahal semuanya sudah siap. Mereka ya, uang sudah punya, ya kan? Koalisi sudah cukup, ya kan? Semuanya sudah punya, tinggal menunggu aja, ya. Nah, oleh karena itu, saya kira ini bukan isu yang substantif, itu guyonan ya, anggap aja guyonan. Oleh karena itu, ke depan ini saya kira bukan itu lagi yang kita bicarakan. Kita ada 3 poros, 3 poros. Ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan demokrasi, dan kita masing-masing poros itu kita mempersiapkan konsep-konsep kita tawarkan kepada publik supaya demokrasi kita lebih berkualitas, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh calon-calon presiden bermutu, solutif untuk kepentingan Indonesia masa depan. Selain ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan-perubahan. Nah ini adalah hukum alam. Jangan hanya keberlanjutan, ya, tapi nggak ada perubahan. Ini bertentangan dengan alam. Jadi ada keberlanjutan, ada perubahan-perubahan, ada kreasi-kreasi sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Nah ini saya kira yang harus kita persiapkan ke depan. Dan itulah yang kita tawarkan kepada rakyat. Setelah itu terserah rakyat milih yang mana dari 3 pasangan ini. Itu kita harus menerima secara dewasa, secara elegan, dan kita semua harus menjadi negarawan-negarawan. Nah, di situ. Ya, Gus Coy, ini kan PKB yang mengeluarkan statement tersebut ya, wacana tersebut. Nah, ini kan masih satu koalisi. Kalau kata Bang Andri tadi bilang ini artinya tidak serius nih, koalisinya, tidak kompak begitu ya, tidak solid. Kemudian apakah ada teguran atau ada pembahasan di koalisi Nasdem, PKB dan juga PKS ini? Ya, itu sudah disampaikan oleh Mas Jazil, itu suara pribadi bukan koalisi. Mas Anies sudah menyatakan itu non-isu. Nah, ya sudah non-isu. Oke, kalau itu pribadi ada teguran nggak berarti Gus Coy dari internal? Gini, harus kita tutup ini diskusi udah. Jangan lagi kita diskusi 2 poros. Soalnya Mas Andre sudah mau nonton bola, udah ketinggalan ini. Iya, saya lagi mau nemenin anak main bola, ini tanding bola ini. Oke, sebentar Gus Coy, sebelum ke Prof Karim sebagai penutup, berarti artinya tidak ada teguran dari internal koalisi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Gus Jazil ya? Singkat saja. Nggak ada, nggak itu ada. pendapat pribadi, nggak ada ya. Baik, kalau Prof Karim, Prof, gimana nih sebagai penutup kira-kira ini harusnya ke depan, apakah memang 3 poros seperti yang disampaikan Gus Coy atau memang 2 poros sebenarnya masih sah-sah aja, karena 2019 pun kita pernah juga kok 2 poros. Ya, dalam politik tidak ada harusnya ya. Kalau kita membaca realitas, kubu Prabowo, kubu Ganjar itu saya bilang kan memiliki political tone yang sama. Jadi cepat atau lambat kerjasama akan terjadi. Hanya persoalannya apakah langsung kerjasama ditepis oleh Mas Andre. Maka kemungkinannya kerjasama akan terjadi pada putaran kedua. Nah, dalam konteks itulah orang akan terbelah. Kalau memang ujung-ujungnya kerjasama, kenapa tidak dari awal? Itu mungkin yang diambil oleh para generasi Z yang suka cepet-cepetan. Tapi mungkin karena menghargai proses, pematangan, ya udah kita sekarang adu nasib dulu di putaran pertama, baru putaran kedua kita akui nasib itu dan kerjasama, gitu kan? Saya pikir akan seperti itu dan itu akan lebih bermanfaat. Kenapa saya bilang bermanfaat? Karena ya jujur kita katakan proses menjadi nominasi kandidat
Capres-cawapres itu kan tidak melibatkan publik ya. Nah, dengan 3 poros ini, pelibatan publik lebih banyak, lebih berarti, dan lebih substantif. Dengan begitu, maka demokrasi kita benar-benar pemerintahan dari rakyat, bukan pemerintahan yang meninggalkan demos, bukan praksi yang meninggalkan Baik, nanti demos, kita gitu. tunggu ya bagaimana kemudian para elit ini memasangkan bakal calon presiden dan nanti sampai hari H pendaftaran capres-capres KPU. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Karim, Gus Coy, kemudian Bang Andre sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Waalaikumsalam Gus Coy, Bang Andre. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton bola. Siap. Oke, pemirsa, masyarakat Jakarta sebaiknya lebih kuat menahan rindu akan hujan karena BMKG memperkirakan musim hujan baru akan tiba paling cepat pertengahan November mendatang. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.